Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Istiqomah dengan NIM 381 dari kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil webinar tentang AI dan Big Data selama 4 hari yang diselenggarakan oleh Ebismart. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, untuk hari pertama itu mengenai integrasi AI dan Big Data dalam penulisan artikel ilmiah modern oleh pematerinya itu yaitu Profesor Dr. Muhammad Nurrianto Al-Arif, MSI. Nah, untuk pembahasannya yang pertama, aku buat poin-poinnya. Jadi yang pertama itu perkembangan AI dan Big Data mendorong perubahan ekosistem penelitian dan publikasi ilmiah. Jadi maksudnya itu cara meneliti dan menulis artikel ilmiah itu pastinya sudah berubah. Nah, kalau dulu penelitian itu banyak dilakuin secara manual dan pasti memakan waktu yang lama kan. Nah, tapi sekarang dengan adanya AI dan Big Data, penelitian itu bisa melakukan lebih cepat gitu, terus berbasis data digital dan juga tuntutan publikasi yang pastinya juga semakin tinggi. Nah, lalu yang poin kedua, AI membantu pengolahan data besar, analisis pola, dan efisiensi proses penelitian. Jadi maksudnya itu, AI itu berfungsi sebagai alat bantu untuk yang pertama, untuk mengolah data dalam jumlah yang sangat besar gitu. Terus yang kedua, untuk menemukan pola atau tren yang sulit dilihat manusia gitu. Terus yang ketiga, untuk mempercepat proses analisis sehingga peneliti itu tidak perlu bekerja manual dari awal. Nah, jadi AI itu membuat penelitian itu jadi lebih efisien, tapi tugas AI itu bukan untuk menggantikan penelitinya gitu. Jadi hanya membantu peneliti agar lebih efisien. Lalu yang ketiga, AI itu berperan dalam penyusunan teori, seleksi literatur, analisis data, dan NLP. Nah, jadi AI itu bisa digunakan di banyak tahap penelitian, kayak misalkan membantu menyusun kerangka teori awal, lalu kemudian bisa juga menyaring dan merangkum artikel jurnal yang relevan, kemudian bisa juga membantu analisis statistik atau teks menggunakan NLP. Nah, NLP itu maksudnya Natural Language Processing. Nah, untuk membaca dan menganalisis ribuan dokumen atau data teks. Nah, namun hasil AI itu harus tetap dicek dan juga dipahami oleh peneliti tersebut. Terus yang keempat, Big Data menyediakan dataset digital dari berbagai sektor penelitian. Nah, artinya Big Data itu menyediakan sumber data yang sangat besar dan juga beragam. Misalnya, data pendidikan, data ekonomi dan keuangan, lalu kemudian data kesehatan, dan kemudian data media sosial, dan lain sebagainya. Nah, data ini itu bisa digunakan untuk penelitian empiris tanpa harus mengumpulkan data lapangan secara langsung. Nah, kemudian yang kelima itu tantangan utama meliputi bias algoritma, privasi data, dan etika akademik. Jadi maksudnya pengguna AI itu nggak lepas dari masalah kayak misalkan nih bias algoritma itu hasil AI-nya itu bisa nggak netral karena dipengaruhi data latihnya gitu. Terus yang kedua, misalkan privasi data, jadi data digitalnya itu bisa mengandung informasi yang sensitif. Lalu etika akademik, misalkan resiko plagiarisme, ketergantungan pada AI, terus bisa juga nggak transparan dalam penggunaan AI. Nah, karena itu penggunaan AI itu harus bertanggung jawab dan juga terbuka. Nah, terus poin selanjutnya, peran peneliti tetap penting dalam interpretasi dan penyusunan narasi ilmiah. Jadi artinya meskipun AI itu membantu, tapi AI ini nggak bisa berpikir kritis seperti manusia gitu. Jadi apa ya, kan karena dia itu dibuat oleh sistem. Jadi nggak begitu bisa untuk berpikir kritis gitu. Nah, terus AI juga nggak memahami konteks teori secara mendalam. Lalu AI juga nggak bisa bertanggung jawab secara ilmiah. Nah, peneliti itu berarti tetap berperan utama dalam yang pertama, mungkin dalam menafsirkan hasil penelitiannya. Kemudian, menyusun argumen ilmiahnya gitu. Nah, bisa juga menjaga keaslian dan kualitas karya ilmiahnya.
Oke, kemudian hari pertama juga dilanjut oleh pemateri, yaitu Profesor Muhammad Roil Bilad, dengan judul materinya itu penggunaan tools AI untuk manuskrip gitu. Jadi yang pertama itu AI dapat membantu seluruh tahapan penelitian sebagai writing assistant. Nah, jadi maksudnya AI itu bisa dipakai sebagai asisten peneliti, tapi bukan sebagai penulis utamanya. Nah, AI itu membantu kita di tahap awal seperti akhir penelitian, misalnya nih saat nyari ide, nyusun kerangka tulisan, atau ngerapihin bahasa biar enak gitu dibacanya. Nah, tapi yang perlu ditekankan, isi dan pemikiran ilmiahnya itu tetap harus dari peneliti. Nah, karena AI itu cuma alat bantu, bukan utamanya gitu. Nah, yang poin kedua, ChatGPT berfungsi sebagai alat bantu, bukan sumber referensi ilmiah. Nah, jadi di sini maksudnya ChatGPT itu tidak boleh dijadikan sebagai sumber kutipan dalam karya ilmiah. Nah, kenapa? Karena ChatGPT itu tidak menyimpan jurnal dan tidak bisa dijadikan rujukan akademik. Nah, jawabannya juga bisa terdengar benar, tapi belum tentu sesuai dengan hasil penelitian ilmiah. Jadi, ChatGPT itu fungsinya untuk membantu berpikir dan menulis, sedangkan sumber referensinya itu tetap harus dari jurnal ilmiahnya. Lalu yang ketiga, hasil AI itu wajib diverifikasi melalui Scopus dan Stage AI. Nah, artinya semua informasi yang kita dapat dari AI itu harus dicek ulang terlebih dahulu. Nah, pengecekan ini dilakukan dengan melihat jurnal yang terindeks Scopus, lalu mengecek di Stage AI ini. Nah, untuk tahu apakah suatu artikel itu benar-benar mendukung suatu pernyataan atau tidak. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, supaya tulisan kita itu punya dasar ilmiah yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, lalu selanjutnya, prompt engineer menjadi kunci kualitas output AI. Jadi maksudnya bagus atau enggaknya jawaban dari AI itu sangat tergantung pada cara kita bertanya. Nah, kalau prompt kitanya itu jelas, rinci dan juga terarah, maka jawaban AI juga lebih lebih rapi dan sesuai dengan kebutuhan akademik. Tapi kalau misalkan kita kasih perintah yang asal-asalan dan hasilnya juga ya pasti kayak cenderung umum dan kurang mendalam gitu. Jadi prompt itu ibarat cara kita untuk mengarahkan sebuah AI itu. Nah, lalu selanjutnya, teknik prompting utama meliputi chain of truth, instruction based, dan REG. Nah, di webinar dijelaskan bahwa ada beberapa teknik prompting yang bisa dipakai. Nah, yang pertama, chain of truth. Itu maksudnya kita minta AI untuk menjelaskan secara bertahap. Jadi alurnya itu kelihatan jelas gitu. Terus ada instruction based. Berarti kita ngasih aturan dengan format yang jelas sejak awal. Nah, sedangkan REG itu untuk menggabungkan AI dengan sumber data lain supaya informasi yang dihasilkan itu lebih akurat. Nah, teknik-teknik ini itu membuat hasil tulisan jadi lebih terstruktur gitu. Lalu ada poin selanjutnya, AI berperan sebagai mitra strategis peneliti, bukan pengganti intelektual. Jadi intinya AI itu adalah partner kerja peneliti. Nah, jadi bukan pengganti otak penelitinya. Nah, AI ini membantu mempercepat pekerjaan, tapi tidak bisa menilai benar atau salahnya secara ilmiah dan juga tidak punya tanggung jawab akademik. Nah, jadi keputusan akhir dan tanggung jawab terhadap isi penelitian itu tetap ada di peneliti, bukan di AI-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk hari kedua mengenai kecerdasan buatan oleh pematerinya itu Bapak Ahmad Fauzi, MPD. Nah, untuk poin yang pertama, AI merupakan alat bantu akademik yang diperbolehkan penggunaannya. Nah, jadi maksud dari poin ini itu adalah bahwa penggunaan AI dalam dunia akademik sebenarnya itu diperbolehkan dan juga sah-sah aja. Nah, baik untuk mengerjakan tugas kuliah, skripsi, maupun penulisan artikel ilmiah. Nah, namun yang perlu diperhatikan di sini itu adalah batas penggunaannya. Jadi, AI itu hanya digunakan sebagai alat bantu untuk mendukung pekerjaan peneliti. Jadi, bukan untuk menggantikan peran peneliti secara penuh. Lalu yang kedua, AI efektif untuk eksplorasi ide, literatur, dan perbaikan bahasa. Jadi artinya AI itu sangat berguna ketika peneliti ini masih berada pada tahap awal penelitian. Jadi AI itu bisa membantu dalam menggali dan mengembangkan ide penelitian.
Kemudian bisa juga membantu dalam memahami gambaran umum suatu topik, lalu serta memperbaiki tata bahasa dan struktur kalimatnya agar lebih rapi. Nah, pada tahap ini AI itu berperan untuk membantu secara teknis dan konseptual sehingga proses penulisannya itu menjadi lebih efisien. Nah, untuk poin yang ketiga, itu AI tidak disarankan menulis substansi utama karya ilmiah. Jadi maksudnya bagian inti dalam karya ilmiah itu seperti pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan itu tidak boleh sepenuhnya ditulis oleh AI. Nah, hal ini karena bagian tersebut itu membutuhkan pemahaman konteks penelitian. Nah, membutuhkan analisis data dan juga penalaran ilmiah yang menjadi tanggung jawab peneliti. Nah, jika ditulis oleh AI, maka hasilnya itu beresiko hasilnya tidak akurat gitu. Nah, tidak sesuai konteks dan juga dapat melanggar etika akademik. Nah, lalu yang keempat, poin keempat itu peneliti harus bersikap kritis terhadap keluaran AI gitu. Nah, artinya setiap hasil yang diberikan oleh AI itu tidak boleh langsung diterima begitu saja gitu. Jadi peneliti itu harus membaca ulang, lalu memeriksa kebenarannya, lalu menyesuaikan dengan konteks penelitian, serta memverifikasi informasi tersebut menggunakan sumber ilmiah yang terpercaya. Nah, dengan sikap kritis ini, peneliti itu tetap menjaga kualitas dan keakuratan karya ilmiahnya. Lalu, poin selanjutnya, integritas akademik tetap menjadi prinsip utama. Jadi maksudnya itu adalah meskipun AI ini digunakan dalam proses penelitian, nah tapi nilai-nilai integritas akademik juga harus tetap dijaga gitu. Jadi peneliti itu harus jujur, kemudian tidak melakukan plagiarisme, tidak menyembunyikan penggunaan AI jika diperlukan, dan tetap bertanggung jawab penuh terhadap isi karya ilmiah. Jadi AI itu hanyalah alat bantu, sedangkan tanggung jawab dan etika ilmiah itu tetap berada di peneliti. Oke, kita lanjut ke hari yang 3, itu mengenai materi penelitian kuantitatif menggunakan AI. Dari pematerinya itu yaitu Dr. Wing Wahyu Winarso. Nah, poin yang pertama, AI itu sangat membantu penelitian kualitatif berbasis SLR. Nah, jadi maksud dari poin ini itu adalah bahwa AI itu sangat cocok digunakan dalam penelitian kualitatif jenis sistematik literatur review atau disingkat jadi SLR. Nah, karena SLR ini berfokus pada analisis yang banyak dokumen ilmiah, jadi AI itu bisa membantu peneliti menyaring artikel dalam jumlah yang besar. Kemudian bisa juga untuk merangkum isi penelitian dan juga mengelompokkan tema-tema yang muncul. Nah, dengan bantuan AI, jadi proses SLR ini menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, terutama pada tahap awal pengolahan literatur. Nah, untuk poin yang kedua, SLR itu menggunakan artikel dari database bereputasi tanpa data lapangan. Jadi maksudnya itu penelitian SLR ini tidak memerlukan pengumpulan data lapangan seperti kayak contohnya wawancara, observasi, atau juga angket. Nah, dalam penelitian itu sepenuhnya berasal dari artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan di database bereputasi. Contohnya itu kayak misalkan Scopus, Springer, atau Wiley. Nah, tugas peneliti ini adalah membaca, menganalisis, dan juga mensintesis isi artikel-artikel tersebut untuk menjawab fokus penelitiannya. Nah, yang poin ketiga, protokol seperti Prisma meningkatkan sistematika dan transparansi. Jadi maksudnya dalam penelitian SLR itu digunakan protokol tertentu. Nah, salah satunya itu namanya Prisma. Nah, agar proses penelitian itu berjalan secara sistematis. Nah, protokol ini itu membantu menjelaskan bagaimana artikel dipilih, disaring, dan juga dieliminasi pada setiap tahap. Nah, dengan adanya Prisma ini, penelitian itu jadi lebih transparan, kemudian mudah dipahami alurnya, dan tetap ditelusuri untuk direplikasi oleh penelitian lain. Lalu poin yang keempat, AI membantu pemetaan literatur dan identifikasi gap penelitian. Jadi artinya AI itu dapat membantu peneliti dalam memetakan literatur yang ada. Nah, misalnya dengan mengelompokkan topik, kata kunci, dan juga tren penelitian yang sering muncul. Nah, dari pemetaan tersebut, peneliti itu bisa melihat bagian mana yang sudah banyak diteliti dan bagian mana yang masih jarang dibahas atau disebut sebagai research gap.
Nah, namun AI itu hanya membantu secara teknis. Nah, sedangkan penentuan gap penelitian itu tetap perlu penilaian dari penelitinya. Nah, kemudian poin yang kelima, analisis konseptual tetap menjadi tanggung jawab peneliti. Jadi maksud dari poin ini itu adalah bahwa meskipun AI ini banyak membantu dalam proses teknis, kemudian bagian yang bersifat konseptual, tapi tetap harus dikerjakan oleh peneliti itu sendiri. Nah, penafsiran teori, penyusunan argumen, dan juga penarikan kesimpulan itu membutuhkan pemahaman konteks dan kerangka berpikir ilmiah yang tidak dimiliki AI. Nah, oleh karena itu, tanggung jawab utama, analisis, dan juga kesimpulan itu tetap berada pada peneliti itu sendiri. Nah, oke, selanjutnya ini masih di hari yang ketiga, tapi pematerinya berbeda gitu. Untuk pemateri yang kedua itu ada Profesor Dr. Sugiono MPD mengenai judulnya Cara Mudah Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Untuk poin yang pertama itu metode penelitian merupakan fondasi utama karya ilmiah. Jadi maksudnya bahwa metode penelitian itu menjadi dasar yang paling penting dalam sebuah karya ilmiah. Nah, metode ini menentukan bagaimana data dikumpulkan, kemudian bagaimana data itu dianalisis, dan seberapa kuat hasil penelitian yang dihasilkan. Nah, kalau metode yang digunakan itu tidak tepat alias asal-asalan, nah maka hasil penelitian juga menjadi lemah dan sulit untuk dipercaya gitu, meskipun topiknya ini terbilang menarik. Nah, kemudian poin yang kedua, penelitian kuantitatif dan kualitatif itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, kata Profesor Sugiono, penelitian kuantitatif dan kualitatif itu punya pendekatan yang berbeda. Nah, kalau penelitian kuantitatif itu biasanya menggunakan angka, kemudian pakai data statistik, dan juga pengujian hipotesisnya itu untuk melihat hubungan atau pengaruh antar variabel. Nah, sedangkan kalau penelitian kualitatif itu lebih fokus pada kata, kemudian makna, dan juga pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena. Nah, karena itu peneliti itu harus memilih jenis penelitian yang paling sesuai dengan masalah yang ingin dikajinya gitu. Nah, terus untuk poin yang ketiga, penelitian itu harus valid, reliable, dan juga memiliki kebaruan. Jadi maksudnya itu sebuah penelitian yang baik itu harus memenuhi 3 hal utama. Yang pertama itu valid, berarti data dan hasil penelitian itu benar-benar sesuai kan dengan apa yang ditelitinya gitu. Kemudian harus reliable, yang artinya hasil penelitian itu konsisten dan tidak berubah jika diuji ulang. Nah, selain itu penelitian juga harus memiliki kebaruan atau novelty, yaitu ada hal baru yang ditawarkan, baik dari sisi topik, metode, ataupun sudut pandangnya. Nah, tanpa ketiga hal itu, penelitian itu biasanya sulit diterima dan sulit sekali untuk diterima dalam dunia akademik. Nah, kemudian poin selanjutnya, pemilihan metode harus sesuai tujuan dan jenjang akademik. Nah, artinya metode penelitian itu tidak bisa disamaratakan untuk semua orang. Nah, pemilihannya itu harus disesuaikan dengan tujuan penelitian dan jenjang pendidikan peneliti. Nah, buat jenjang S1, metode yang digunakan biasanya itu masih sederhana dan juga masih dasar. Nah, kalau pada jenjang S2 dan S3, metode penelitian itu dituntut lebih mendalam, kompleks, dan juga kuat secara teoritis maupun analitis. Nah, poin yang terakhir, karya ilmiah diarahkan untuk memberi kontribusi keilmuan. Jadi maksudnya itu karya ilmiah itu tidak hanya dibuat untuk memenuhi tugas kuliah, lulus ujian, atau untuk sekadar publikasi saja. Jadi penelitian itu seharusnya memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian bisa membantu menjawab masalah ilmiah atau masalah di lapangan, serta bisa dijadikan rujukan oleh peneliti lain di masa depannya gitu. Nah, dengan begitu karya ilmiah itu memiliki punya manfaat yang jelas secara nyata dan juga nilai akademis yang jelas juga. Oke, ini yang terakhir itu hari keempat tentang materinya itu pemanfaatan big data untuk penelitian artikel empiris, disertasi, tesis, dan skripsi dengan pematerinya itu Profesor Rezi Eko Cakara, PhD. Nah, untuk poin yang pertama, big data memungkinkan analisis fenomena kompleks secara empiris. Jadi maksudnya itu, big data ini memungkinkan peneliti itu menganalisis berbagai fenomena yang rumit berdasarkan data yang nyata. Jadi bukan hanya pendapat atau asumsi. Nah, karena jumlah datanya itu sangat besar dan jenisnya juga beragam, jadi peneliti itu bisa melihat
pola perilaku, tren sosial, dan hubungan antar variabel secara lebih mendalam. Nah, dengan begitu hasil penelitian ini menjadi lebih akurat dan juga mencerminkan kondisi yang sebenarnya gitu. Nah, terus poin yang kedua, analisis big data memerlukan tools dan metode khusus. Jadi maksudnya itu big data itu nggak bisa diolah dengan cara penelitian biasa. Nah, jumlah data yang besar itu pasti membutuhkan perangkat lunak atau teknik khusus. Kayak misalkan seperti penggunaan bahasa pemrograman Python atau serta metode statistik dan juga komputasi tertentu. Nah, jika peneliti itu nggak menggunakan tools atau metode yang sesuai, ya maka data yang besar tersebut ya tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal dan hasil analisisnya juga pasti menjadi kurang optimal. Kemudian poin yang ketiga, big data dapat diterapkan dalam berbagai bidang penelitian. Jadi maksudnya itu pemanfaatan big data itu tidak terbatas pada satu bidang ilmu saja. Jadi big data itu bisa digunakan dalam penelitian pendidikan untuk melihat pola belajar, terus bisa juga dilihat dari bidang ekonomi dan juga bisnis untuk menganalisis perilaku konsumen. Lalu bisa juga di bidang kesehatan untuk memantau tren penyakitnya gitu. Nah, hingga dalam kebijakan publik dan juga media. Nah, hal ini membuat peluang penelitian itu menjadi sangat luas dan juga lintas disiplin gitu. Nah, terus poin selanjutnya, pemahaman gaya selingkung jurnal penting untuk publikasi. Nah, artinya setiap jurnal ilmiah itu memiliki aturan dan karakteristik penulisan yang berbeda-beda. Nah, mulai dari struktur artikelnya, kemudian dari gaya bahasanya hingga sistem citasinya. Nah, oleh karena itu, jadi peneliti itu harus menyesuaikan naskah yang ditulis dengan gaya selingkung jurnal yang ditujunya gitu. Nah, jika penyesuaian ini dilakukan dengan baik, maka peluang artikel untuk diterima dan dipublikasikan itu akan jauh lebih besar. Nah, terus untuk poin yang terakhir, big data meningkatkan peluang riset, inovatif, dan relevan. Jadi maksud dari poin terakhir ini itu adalah bahwa penggunaan big data itu membuka peluang bagi peneliti untuk mengangkat isu-isu yang aktual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, dengan data yang besar dan juga data yang terkini, peneliti itu bisa menemukan hal-hal yang baru, terus menyusun penelitian yang lebih kontekstual, serta menghasilkan temuan juga yang inovatif. Nah, hal ini membuat penelitian itu nggak cuma bernilai akademik aja, tapi juga ada bermanfaat secara praktis. Oke, mungkin sekian pembahasan dari webinar tentang AI dan Big Data selama 4 harinya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.